dia memperoleh kursi 20%, partai itu atau partai gabungan, atau Popular Vote 25%. Betul. Inilah yang dirubah oleh MK. Apa bentuk perubahan norma yang dirubah? Ini kan norma nih. Norma, betul. Norma itu dia membuat klasifikasi. Betul. Kan diputus itu dia menerjemahkan, maka MK mengabulkan sebagian gugatan. Nah, berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat 1 tadi. 40 ayat 1 kan jelas. 20-25%. Dirubah oleh MK, norma itu A. Syarat mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita baca ini supaya provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. DPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga saudara kita di seluruh dunia, para diaspora, kita jumpa lagi untuk membicarakan, mendiskusikan, juga ngobrol-ngobrol yang lumayan serius ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang baru hari ini, siang ini, tanggal 20 Agustus 2024 keluar, ya, dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tentang seperti kita ketahui putusan nomor 60 PUU itu diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Nah, ini menarik sekali, dan bagaimana putusan ini bisa muncul, ya, di tengah-tengah sekarang ini sedang udah beberapa bulan terakhir galau dengan putusan MK yang sebelumnya tentang pencawapresan Gibran Raka Buming Raka. Sekarang muncul putusan yang juga kontroversial sebetulnya. Nah, untuk bahas ini kita dengar ahlinya bicara, Pak Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH nanti akan membahas soal ini dari sisi hukum tata negara. Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kira-kira Pak Ketum putusan MK yang pertama yang harus kita lihat Pak Heri, jangan-jangan keputusan ini sengaja dikeluarkan hari ini, karena hari ini ada juga kegiatan politik yang besar. Apa itu? Oh, Golkar. Betul. Partai Golkar, jangan lupa ini. Betul. Ya kan? Jadi kita heboh membahas ini, luput kita membahas, cermati Munaslup. Nggak tahu-tahu nanti sekonyong-konyong di Munaslup, Gibran muncul atau Jokowi sudah ditetapkan jadi ketua umum gitu. Iya, bisa jadi. Kan pada waktu bersamaan nih. Betul. Kan perhatian publik seluruh Indonesia sudah tidak lagi membahas tentang bagaimana ya kan tukang kayu, ada lagu yang lagi populer sekarang. Lagu itu jangan-jangan untuk menutupi lagu itu loh. Saya dengar lagu kemarin itu bagus sekali, bagaimana tukang kayu menggergaji pohon beringin besar. Di dalam bait-bait lagu itu bagaimana si tukang kayu membuat kursi untuk nyaman untuk singgasana anak dan cucunya gitu. Itu lagu itu. Luar biasa itu. Dan takutnya lagu itu udah sebenarnya harusnya udah trending topik nih lagu itu. Lagu itu ya. Mulai tadi pagi. Cuman terhenti pembahasan itu gara-gara putusannya MK. Nah, kita tidak tahu, kita kan tidak mau menduga-duga bahwa putusan MK ini sengaja dikeluarkan hari ini dalam rangka untuk menutupi bagaimana yang berita yang menggegerkan juga mundurnya Erlangga. Betul. Dan hari ini pas hari Munaslupnya, kalau nggak salah nanti malam akan ada Munaslupnya. Iya, betul. Atau nanti sore, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di di Munaslupnya Golkar. Kalau betul feeling saya dan informasi yang pernah kita bahas juga, sesungguhnya yang akan jadi ketua ini adalah bisa ketua umumnya itu Gibran, atau bisa juga ketua Dewan Pembinanya itu Jokowi dengan otoritas penuh. Sebagaimana Pak Soeharto dulu pada waktu dulu. Jadi dia mempunyai kewenangan yang penuh. Jadi bukan seperti sekarang. Ketua Dewan Pembina Golkar sekarang kan tidak punya kedaulatan penuh. Nah, kita dua itu pilihannya putusan itu. Bisa Jokowi ketua Dewan Pembina dengan kekuatan penuh, atau Gibran sebagai ketua umum. Seperti itu.
Oke, kita kembali ke bahas MK. Kembali lagi dengan putusannya MK ini. Kita, kalau saya mendekatinya bukan dalam pendekatan politis atau kepentingan politik sesaat. Kita harus melihatnya dalam perspektif kita berbangsa dan bernegara. Artinya dalam pendekatan hukum tata negara. Bagaimana format hukum tata negara kita ini melihat putusan MK nomor 60 ini. Ini ujung-ujungnya hampir sama ini, ya kan, dengan keputusan MK 90, 60, 90, ya kan. Kalau dijadiin angka 96 atau 69. Iya, dibalik-balik aja. Balik-balik seperti itu. Betul. Saya dari sejak awal saya mengkritik habis keputusan MK 90 itu, Pak. Kenapa saya kritik? Karena menurut saya MK telah melampaui kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana yang dimandatkan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar kita itu pasal 24C itu limitatif betul, tidak bisa ditafsirkan lain. Dia adalah menguji undang-undang. Apakah undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden atau DPR bersama presiden, sesuai dengan konstitusi atau tidak. Betul. Artinya dia negatif legislasi. Karena yang positif legislasi itu DPR dan presiden, itu jelas mandat Undang-Undang Dasar. Pasal 20 kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR. Dibahas dan dapat persetujuan bersama presiden. Pasal 5 yang kemarin kewenangannya itu ada di presiden, sejak amandemen dirubah bahwa pasal 5 itu presiden berhak mengajukan usul inisiatif pembentuk undang-undang. MK tidak diberikan kewenangan sama sekali. MK itu hanya menjadi semacam menguji, ya kan? Jadi negatif legislator lah gitu ya. Legislasi. Nah, apakah undang-undang itu? Sekarang kita tanya. Putusan MK 90, keputusan MK 60, keputusan MK 90 itu mengubah norma kan? Syarat capres dan cawapres yang sebelumnya harus minimum umur 40 kan dirubah. Menjadi umur 35. Itu kan normal. Betul. Itu kan bukan kewenangannya sama sekali MK, maka kita kritik habis waktu itu. Ya. Andai pun mau putusan itu, dia tidak bisa berlaku serta-merta. Dia harus ditindaklanjuti dengan perubahan norma. Perubahan norma itu yang dibuat oleh presiden. Waktu itu kita kan usul. Harus dibuat perpu, tapi presiden nggak mau buat perpu kan. Atau legislative review. Tapi itu juga tidak dilakukan. Sekonyong-konyong, ya kan, namanya KPU menerima pendaftaran. PKPU-nya pun belum dirubah pada waktu itu. Nah, kembali lagi sekarang dengan keputusan MK 60, kita lihat apakah muatan keputusan MK nomor 60 yang diajukan tadi ya, Partai Buruh dan Partai Gelora, itu muatannya merubah norma yang ada atau menafsirkan norma yang ada. Itu beda ya, menafsirkan. Kalau kan nafsir boleh. Makanya sepanjang dimaknai, kalau ini kan dia merubah. Apa yang dirubah tentang syarat pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kalau kemarin yang dirubah di putusan 90 ada syarat yang melekat pada diri calon, ya kan? Umur itu kan diri calon. Kalau sekarang yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi syarat yang melekat pada partai pengusung. Sebelumnya norma yang ada, coba lihat Pak Iri, norma yang ada itu. Kita norma yang ada di pasal apa nih? Di pasal 40 ya, ayat 1. Ini kan sama dengan norma yang ada di Presiden dan Cawapres. Boleh saja mencalonkan itu berdasarkan kursi yang ada di DPR, atau perolehan suara, atau popular vote, perolehan suara, ya kan? Yang kita juga kritik juga ini pada waktu kita mengkritik undang-undang tentang presidential threshold. Ini nggak nyambung. Syarat presiden itu disyaratkan perolehan hasil pemilu DPR. Itu kan nggak nyambung. Kenapa nggak syaratnya persetujuan anggota BPK? Kan sama. Atau Mahkamah Agung kan sama juga. Itu lembaga negara juga. Kan ini secara substansial nggak nyambung syaratnya. Cuman itulah menjadi norma yang berlaku walaupun nggak nyambung waktu itu. Nah, syaratnya pada waktu itu kan masih sekarang kan tetap 20
kursi, perolehan kursi, Iya. atau 25% popular vote. Pilpres. Pilpres. Iya. Syarat itu sama juga di pilkada Sebelumnya. pemilihan kepala daerah di pasal 40, yaitu dia memperoleh kursi 20%, partai itu atau partai gabungan, Ya. atau popular vote 25%. Betul. Inilah yang dirubah oleh MK. Apa bentuk perubahan norma yang dirubah? Ini kan norma nih. Norma, betul. Norma itu dia membuat klasifikasi. Betul. Kan diputus itu dia menerjemahkan, maka MK mengabulkan sebagian gugatan. Nah, berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat 1 tadi. 40 ayat 1 kan jelas. Ya. 20-25%. Dirubah oleh MK, norma itu A. Syarat mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita baca ini supaya salah. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. Ya, DPT ya. Sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Iya. Kan dia rubah nih norma. Iya. Norma itu. Norma sebelumnya kan kalau mencairkan suara 25%. Semua sama. Ya kan dari 20 semua penduduk mau berapapun 25%. Betul. Sekarang dia rubah angka 25% itu dirubah menjadi 10%. Angka 10-25 itu norma bukan? Norma. Gitu kan? Oke. Yang B-nya, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Iya. Dia buat lagi turun 8,5%. Kalau jumlah penduduknya lebih banyak, maka persentasinya naik. Kalau tadi berkurang. 10, ini 8,5%. C. Kalau jumlah penduduknya 6 juta DPT 6 juta sampai 12 juta, maka angkanya 7,5%. Ya. Ya kan? Kalau jumlah DPT-nya di atas 12 juta, 6,5%. Ya. Ini dia ini seluruh Indonesia. Artinya ini norma. Persyaratan. Menurut saya ini melampaui kewenangannya MK. Dia menabrak pasal yang ada di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, menabrak pasal 5 Undang-Undang Dasar kita, menabrak pasal 24C di Undang-Undang Dasar kita tentang yang secara limitatif mengatur MK itu sendiri. Bukan termasuk open legal policy. Iya kan? Pasal-pasal itu nggak ini kan? Bukan, ini kan bukan masalah open. Oh, ini memang betul open legal policy. Tapi ini selalu argumentasinya MK ini open legal policy. Iya, iya. Ya kan? Tapi ini bukan open legal policy, ini ke norma. Ke siapa yang berwenang membentuk norma-norma? Ini kan norma semua. Kenapa MK begitu lancang? Nah, kalau dikatakan begitu lancang, begitu berani membuat angka, padahal dia tidak punya kewenangan. Berarti dia sudah menjadi positif legislator. Iya, iya. Ya, dia pembentuk undang-undang dong. Padahal putusan MK itu bukannya tidak bisa kita katakan putusan pengadilan itu sama dengan undang-undang. Putusan pengadilan. Karena kita menganut sistem kita bukan sistem jurisprudensi. Kecuali Amerika, putusan pengadilan menjadi undang-undang. Kita tidak, dia harus dituangkan lagi dalam bentuk undang-undang. Putusan pengadilan boleh. Boleh saja menjadi sumber undang-undang. Tapi dia harus dirumuskan di dalam undang-undang. Itulah norma yang ada. Jadi kita bukan bicara suka atau tidak suka. Jadi kalau kita konsisten Pak Eri, dengan apa yang kita kemukakan, saya juga kepada kawan-kawan, saya banyak kawan-kawan kemarin yang mengkritik keputusan MK, sekarang kok memuji-muji. Berarti kita punya standar ganda. Betul, yang 90 Iya, di 90 kita oyak-oyak. Protes gitu ya. Iya dong. Kok 60 kita setuju? Artinya kalau kita menyetujui 60 ini, berarti secara tidak langsung kita menyetujui juga yang 90. Berarti kita menyetujui juga yang namanya ini Gibran. Si bocil ini gitu loh, Gibran. Kita kan harusnya seluruh. Kalau saya masih pandangan saya seperti itu Pak Eri. Secara hukum tata negara, saya ingin minta kepada orang ahli tunjukkan saya pasal yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berhak membentuk norma. Tunjukkan. Iya. Ada.
Ya, kita Betul. kan Betul. tata negara ini dia nggak bisa ditafsirkan sebagaimana hukum administrasi. Dia ada rigid dan dia terbatas, limitatif. Sebagaimana yang dimuat dan yang ditulis dan yang dimaksud oleh konstitusi. Nggak boleh ditafsirkan. Nggak boleh. Seperti itu. Oh. Itulah kalau kita bicara hukum tata negara. Nah ini kan kita bicara masalah hukum tata negara, kewenangan ini kita bicara masalah hukum tata negara. Tapi bagaimana lembaga-lembaga negara menggunakan proses itu bisa juga menjadi hukum administrasi, tapi bisa juga tetap menjadi hukum tata negara. Ini kan kewenangan. Iya. Kewenangan MK ini kan bukan bicara hukum administrasi. Kewenangan MK ini diatur berdasarkan konstitusi. Itulah ranahnya hukum tata negara. Gitu loh. Sama juga kewenangannya DPR. Membentuk undang-undang. Kan itu seperti itu. Kalau kita memang mau taat bernegara gitu loh. Kalau lihat putusan ini kelihatannya nggak ada second opinion apa istilahnya, kan jadi semuanya utuh, dissenting opinion yang utuh. MK ini menurut saya ini menjadi problem. Kalau tempoh hari yang 90 kan ada dissenting opinion. Iya, menurut saya problem. Nah ini di sini saya ingin menggugat juga kawan saya Saldi Isra, gitu dong. Kan Saldi Isra ini dulu selalu taat betul meletakkan MK itu negatif legislasi. Kalau sekarang apakah dia udah bergeser? Kalau kayak gitu, harusnya MK mengabulkan gugatan kita tentang penghapusan presidensial threshold. Oke. Gitu loh. Jadi kan kita nggak boleh kayak kita masuk rumah makan Padang. Ya. Ya orang bilang ada juga istana negara tuh mirip rumah makan Padang. Iya. Gitu Pak Eri, nggak berdasarkan salero. Pak Eri saleronya suka tunjang, ya nggak bisa. Kita taat ini. Nah menurut saya ini problem. Jadi memang MK ini menjadi bagian dari problem kita bernegara dan berbangsa. Dalam hal tata negara ya, hukum tata negara. Makanya saya udah berulang kali memang sudah layak nih MK ini dibubarkan. Iya. Artinya kalau misalnya nggak utuh gitu, nggak bulat putusan MK, seperti yang 90 itu begitu nggak bulat gitu ya. Itu harusnya bisa panjang karena urusannya. Soal 90 kan panjangnya, soal Gibran sampai sekarang kan banyak orang nggak puas. Saya menyatakan putusan 90 itu masih tidak sah secara konstitusi ya. Betul. Karena dia tidak secara politik dia berjalan, itu urusan lain. Saya tidak mau masuk secara politisnya. Saya ingin betul-betul meletakkan kita berbangsa dan negara secara kalau nggak rubah dong konstitusi dong. Kapan kita mentaati konstitusi lagi gitu loh. Jadi jangan-jangan kalau menguntungkan kita pakai, nggak menguntungkan kita nggak pakai dong. Artinya ini kan terkait dengan tadi perbedaan 90 sama 60 kan terkait dengan substansi sama. Substansi sama kan? Substansi sama. Cuman kalau 90 itu menyangkut syarat umur calon, kalau ini syarat tentang proses partai yang mengusung. Itu kan norma sebelumnya kan 20-25%. Terus MK merubah menjadi 10%, menjadi 8,5%, menjadi 7,5%, menjadi 6,5%. Ini angka 10, 8, 7,5 dan 6,5 ini angka norma. Yang ini bukan kewenangannya MK, gitu loh. Oke. Ya artinya persamaannya antara 19 dan 60 MK sebagai negatif legislator harusnya, tapi ini kok jadi harusnya memang dari sejak awal MK itu menolak gugatan perkara 90. Itu maksud saya. Sama juga harusnya dia menolak juga gugatan yang ini gitu loh. Itu Pak Eri. Iya, oke. Jadi kita harus luruskan bernegara bermasa ini. Nah, oleh karena MK ini terlalu banyak betul melanggar. Bahkan melanggar putusan dia sendiri. Saya sependapat sebenarnya dengan pada waktu kita menggugat dulu, saya itu mau menggugat awalnya itu gugatan waktu Pilpres, gugatan putusannya 90. Saya bersepakat dengan ahli yang siapa, saya lupa namanya, dari UI itu, dia menyatakan bahwa MK itu negatif, legislator. Dan putusan MK itu tidak bisa dijadikan undang-undang. Karena atau putusan MK itu tidak sama dengan undang-undang. Sama gitu ya. Maka dia harus segera ditindaklanjuti. Kan bisa. Kenapa Presiden bisa mengeluarkan Perpu tentang Omnibus Law pada waktu itu? Padahal kita tahu Omnibus Law putusannya Mahkamah Konstitusi ini betapa tidak konsisten ya. Kita bisa tunjukkan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu membatalkan Omnibus Law, menyatakan karena tidak ada partisipasi rakyat atau masyarakat yang bermakna dalam penyusunan dalam prosesnya itu. Maka dibatalkan oleh MK. Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu yang memperlakukan lagi, seharusnya kan Presiden
memperbaiki proses pembentukannya. Tapi malah Tapi memperlakukan. melakukan Perpu dan disahkan oleh DPR lagi. Digugat lagi ke MK, ditolak sama MK. Ini kan cara berpikir yang rusak tuh MK tuh. Harusnya MK mengabulkan. Seperti yang kemarin putusan dia Iya, sebelumnya gitu ya. Iya, karena kan dia putusannya seperti itu. Maka dia menyatakan bahwa harus melibatkan partisipasi rakyat yang bermakna. Buat apa kata-kata itu omong kosong itu? Di MK nggak berlaku itu. Dia putusannya dia sendiri nggak diberlakukan begitu loh. Jadi problem kita memang MK jadi bagian persoalan di negara ini. Oke. Kita belum masuk urusan politiknya ya. Belum ya. Kita ini nanti kita bab sendiri. Kita masuk ini urusannya hanya urusan pendekatan yuridis tata negaranya. Oke. Tata negaranya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ketum Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Menarik sekali tadi uraian dan pembahasan dari Pak Ahmad Yani tentang MK ini. Memang kita bicara murni ini soal hukumnya gitu, tidak bicara soal politiknya gitu ya. Sama halnya kita dulu menolak putusan 90 tentang Gibran yang jadi dimuluskan menjadi cawapres oleh MK. Sekarang kita juga membahas tentang putusan 60 yang memperlancar ya pencalonan kepala daerah di seluruh Indonesia dengan mempermudah. Kita tidak belum bicara orang per orang ya. Kita tidak bicara soal politiknya ya, Tidak orang perorangan ya. Partainya belum. Ya. Oke, nanti itu tema yang lain saya kira. Terima kasih pemirsa, kita berharap sekali untuk terus like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.